Di NBT episode ini ada beberapa pertanyaan seputar investasi dan inflasi yang diajukan kepada saya, termasuk investasi apa yang bisa mengalahkan angka inflasi. Banyak pertanyaan yang cukup bagus sehingga ingin saya bagikan pada Sobat Sip semua. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Investasi apa sih Pak yang aman dan cocok buat pemula? Ini dua pertanyaan yang berbeda, karena investasi yang cocok belum tentu aman, dan investasi yang aman belum tentu cocok. Mau saya jawab yang mana dulu? Yang paling cocok buat pemula deh Pak. Hal pertama, untuk memilih investasi yang cocok buat pemula, kamu harus tahu risk profile atau profil risikomu. Apakah kamu termasuk tipe konservatif atau risk averse atau menolak risiko? Atau yang kedua, kamu termasuk tipe agresif atau risk taker atau berani menghadapi risiko karena ingin dapat keuntungan yang besar? Atau kamu termasuk tipe yang ketiga, yaitu tipe moderate atau risk netral atau berani menghadapi risiko yang terukur dengan beberapa pertimbangan? Setelah kamu mengetahui profil risikomu, sesuaikan investasi yang akan kamu lakukan atau aset yang mau kamu beli dengan profil risiko atau dengan usia kamu. Kalau investasi yang paling aman buat pemula apa Pak? Investasi yang jenis konservatif di tempat yang konservatif. Hah? Maksudnya apa Pak? Ada dua jenis resiko dalam dunia investasi. Yang pertama, resiko berdasarkan jenis investasi. Yang kedua, resiko berdasarkan tempat investasi. Apa itu risiko berdasarkan jenis investasi, Pak? Ada tiga jenis resiko berdasarkan jenis investasi. Yang pertama, investasi yang jenis konservatif, yaitu investasi yang memiliki potensi keuntungan di bawah 1% per bulan. Seperti deposito, reksadana pasar uang atau RDPU, reksadana pendapatan tetap atau fixed income, kemudian ORI, sukuk, kemudian obligasi atau MTN corporate tipe AAA atau yang A-nya 3. Nah, investasi konservatif adalah investasi yang paling aman berdasarkan jenis investasi. Nah, yang kedua adalah investasi yang jenis moderate, yaitu investasi yang memiliki potensi keuntungan antara 1-3% per bulan, seperti obligasi atau MTN corporate tipe BBB, kemudian reksadana campuran, emas, dan properti. Yang ketiga adalah investasi yang jenis agresif, yaitu investasi yang memiliki potensi keuntungan di atas 3% per tahun, seperti saham, reksadana saham, kripto, bahkan ada yang super agresif seperti option atau futures. Nah, investasi jenis agresif adalah investasi yang memberikan keuntungan paling besar, tapi juga memiliki potensi resiko yang paling besar juga. Sesuai dengan hukum investasi, high risk, high return. Low risk, low return. Investasi yang memiliki potensi keuntungan besar juga akan memiliki potensi resiko yang besar. Sebaliknya, investasi yang memiliki potensi keuntungan kecil juga memiliki resiko yang kecil. Biasanya, agen penjual atau broker hanya menjelaskan potensi keuntungan dan tidak pernah menjelaskan tentang resiko. Tetapi sebagai investor yang cerdas, kamu harus paham bahwa potensi keuntungan berbanding lurus dengan potensi resiko. Nah, kalau ada orang yang menjanjikan investasi yang besar dengan resiko yang kecil, itu justru sangat besar resikonya. Karena too good to be true. Pasti ada hal yang disembunyikan, apalagi kalau penawarannya sedikit memaksa atau bahkan memaksa. Jelas itu resikonya sangat besar. Biasanya mereka menawarkan investasi jenis konservatif seperti deposito di tempat yang agresif. Maksudnya, Pak? Nah, maksudnya ini sudah masuk di tipe risiko investasi yang kedua, yaitu resiko investasi berdasarkan tempat investasi. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama, tempat investasi yang konservatif, yaitu investasi di grup perusahaan
yang sudah berdiri puluhan tahun dan diawasi oleh OJK, seperti bank umum, perusahaan sekuritas, perusahaan aset manajemen. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ada BCA, BRI, Bank Mandiri, Sinarmas Group. Kemudian, perusahaan sekuritas yang memiliki MKBD di atas 250M. Kalau perusahaan aset manajemen yang memiliki AUM atau aset under management di atas 1 triliun. Nah, yang kedua adalah tempat investasi yang agresif, yang tidak diawasi oleh OJK. Usianya masih seumur jagung, penyelenggara dan kantornya tidak jelas di mana. Nah, resiko tempat investasi ini jauh dan jauh lebih berbahaya dari resiko jenis investasi. Karena resiko jenis investasi kamu bisa kurangi dengan pengetahuan dan kemampuan. Tetapi kalau resiko tempat investasi hanya bisa dikurangi dengan cara dihindari. Karena kita tidak pernah tahu kapan perusahaan itu akan tutup. Nah, biasanya banyak agen penjual atau broker atau mungkin bahkan teman, tetangga, saudara yang seringkali menawarkan dengan sedikit memaksa, biasanya mereka menawarkan investasi konservatif di tempat yang agresif atau bahkan investasi agresif di tempat yang agresif dengan potensi keuntungan yang dijanjikan sangat besar sekali. Bahkan, kamu tahu nggak, saat menawarkan tuh, ada yang berani janji untuk menjamin, untuk meyakinkan kamu untuk melakukan investasi. Biasanya mereka berkata, kamu masa nggak percaya sama aku? Sudah deh, kalau kamu nggak yakin dengan investasinya, tak jamin. Kalau ada apa-apa, aku yang jamin. Nah, kalau ada yang sampai ngomong sama kamu seperti itu, kamu bilang ke mereka, kalau memang mereka berani jamin, minta saja surat tanah, sertifikat tanah, atau surat BPKB mobilnya sebagai jaminan. Dan harus notarial, dinotaris. Jangan hanya ngomong. Nah, saya sering dapat penawaran dengan janji seperti ini. Tetapi saat saya minta jaminan, bukan hanya janji, dan surat tanah lah, sertifikat tanah, BPKB mobil, mereka langsung mundur teratur. Kamu tahu nggak, kalau janji sih omong kosong doang. Saat perusahaannya tutup, dia juga bilang, aku juga korban kok. Akhirnya janji hanya tinggal janji. Nah Pak, saya ada pertanyaan lanjutan nih. Berapa sih modal minimal untuk melakukan investasi? Saat ini enak, banyak sekali alternatif investasi dengan modal kecil. Modal investasi bisa kita mulai dengan dana yang sangat kecil. Untuk buka tabungan, investasi reksadana, atau investasi saham bisa dimulai dengan hanya Rp100.000. Investasi emas biasanya juga dimulai dengan hanya ratusan ribu rupiah. Kamu punya dong, kalau cuma 100 atau 200 ribu aja, bisa nabung kan? Bisa dong Pak. Jadi kamu bisa mulai investasi di tabungan, reksadana, atau saham, atau bahkan emas fisik. Di samping itu, memang ada investasi seperti properti yang harus dimulai dengan modal besar. Nah, untuk ini kamu harus mau nabung dulu dengan melakukan investasi di tabungan, deposito, reksadana, saham, atau emas. Nah, kalau sudah terkumpul, baru bisa digunakan untuk DP investasi properti. Yang kemudian kamu bisa lakukan investasi dengan membayar cicilan KPR tiap bulan sampai lunas. Nah, jadi dengan ini kamu bisa melakukan investasi dengan mulai dari dana kecil. Oke? Oke Pak, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Pak, apa ada investasi yang nggak kena inflasi? Sebelum saya jawab pertanyaanmu, saya tanya dulu ke kamu. Apa sih inflasi itu? Apa ya Pak? Susah sih Pak jelasinnya. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya, seperti kenaikan BBM, sembako, dan lain-lain. Nah, perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, saat ini
angka inflasi di berbagai daerah dan negara itu berbeda-beda. Saat ini inflasi di Indonesia itu antara 3% sampai dengan 4% per tahun. Pak, katanya inflasi 3-4% per tahun. Tapi kok harga HP naik banyak ya, Pak? HP kontribusinya kecil dengan angka inflasi. Karena kenaikan harga handphone tidak mempengaruhi kenaikan harga pada barang yang lain. Harga handphone naik lebih karena spesifikasinya yang naik, yang membuat produsen menaikkan harga. Dan biasanya kalau minat pasar tinggi, maka produsen juga akan menaikkan harga tinggi. Apalagi kalau barangnya kosong dan banyak yang inden, ya harganya akan naik tinggi. Gitu ya Pak, baru paham saya. Oke, sudah paham tentang inflasi? Sudah Pak, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaanmu tentang investasi apa yang tidak kena inflasi, atau lebih tepatnya investasi yang hasilnya bisa mengalahkan inflasi. Yaitu, kamu harus melakukan investasi di instrumen investasi yang jenisnya moderate atau agresif. Yaitu investasi yang bisa memberikan potensi keuntungan di atas 1% per bulan atau 12% per tahun. Karena kalau investasi jenis konservatif bisa kalah dengan angka inflasi. Itulah sebabnya, walaupun kamu punya profil resiko yang konservatif, jika usiamu masih muda, saya menganjurkan kamu harus berani juga untuk belajar melakukan investasi yang jenisnya moderat atau agresif. Supaya hasil investasimu nilainya bisa mengalahkan inflasi. Tapi kalau kamu usianya sudah tua, jangan ya. Bisa membuat resikonya besar. Kalau menurut Bapak, untung mana sih Pak antara investasi saham atau reksadana? Kamu tahu tidak apa itu saham? Saham kan instrumen investasi, Pak. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Kalau reksadana apa? Kalau reksadana, instrumen investasinya dananya dikelola oleh orang lain. Kita tahu beres sih, Pak. Nah, saat ini kamu tahu nggak reksadana itu ada berapa jenis? Loh, reksadana ada banyak jenisnya, Pak. Saya baru tahu. Oke, aku jelaskan ya. Saham adalah surat penyertaan kepemilikan atas suatu perusahaan. Kalau kamu beli saham, maka kamu adalah pemilik daripada perusahaan. Nah, saat ini untuk beli saham itu nggak mahal. Kamu bisa beli saham itu minimal 1 lot. Itu sama dengan 100 lembar saham. Nah, sekarang kalau ada harga saham misalkan harganya 1.000, maka kamu bisa beli 1 lot saham perusahaan itu. Sehingga kamu bisa jadi pemilik perusahaan. Ini kamu betul loh, jadi pemilik perusahaan. Saat perusahaan itu bagi dividen, kamu akan dapat dividen. Saat RUPS, kamu pun juga bisa hadir di RUPS. Karena kamu adalah pemilik sah dari perusahaan kalau kamu beli saham walaupun 1 lot. Nah, jadi bagi kamu yang tidak memiliki kemampuan membangun bisnis, kamu kalau beli saham itu seperti titip dana kepada orang yang pandai menjalankan bisnis dengan cara membeli saham atau kepemilikan di bisnis tersebut. Sehingga kalau bisnisnya berkembang, maka nilai sahammu juga akan berkembang. Nah, pengembangan nilai saham ini bisa tercermin dari kenaikan dividen dan kenaikan harga saham. Itulah makanya ada yang namanya dividen saham dan capital gain. Nah, kalau reksadana atau juga dikenal dengan nama mutual fund, yaitu instrumen investasi yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya fund manager tersebut menginvestasikan dalam portofolio saham. Nah, ada 4 jenis produk reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Nah, di sini fund manager hanya boleh menginvestasikan di instrumen investasi jenis pasar uang. Ada juga yang jenis kedua, yaitu reksadana fixed income atau reksadana pendapatan tetap. Di sini fund manager harus menginvestasikan dalam bentuk
obligasi. Nah, yang ketiga adalah reksadana saham. Di sini fund manager menginvestasikannya dalam bentuk saham. Nah, ada juga yang keempat, reksadana campuran. Di sini fund manager bebas menginvestasikan apakah di pasar uang, obligasi, ataupun saham. Tetapi biasanya fund manager tidak akan memilih salah satu instrumen investasi, tapi biasanya melakukan diversifikasi. Sebagian dimasukkan pasar uang, sebagian dimasukkan obligasi, sebagian dimasukkan ke saham. Oke, sudah paham kamu bedanya antara saham dengan reksadana? Sudah Pak. Kalau menurut Pak Tony lebih untung mana? Beli saham atau beli reksadana yang saham deh Pak? Kalau kamu punya skill dan knowledge tentang saham, dan kamu juga punya waktu untuk mempelajari dan mengamatinya, lebih untung kalau kamu beli saham. Karena kamu tidak perlu membayar jasa komisi fund manager. Dan kamu juga lebih bebas memilih saham yang kamu pilih. Sehingga kamu bisa mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar. Tetapi, kalau kamu tidak punya waktu atau bahkan tidak punya skill dan knowledge tentang saham, kamu bisa menitipkan dana investasimu kepada fund manager. Di sini, kamu membayar fund manager untuk skill, knowledge, dan waktunya. Di samping itu, kamu juga bisa mengurangi resiko daripada investasi. Nah, pertanyaannya, apakah kamu punya tidak skill, knowledge, dan waktu? Kalau kamu punya, lebih untung beli saham. Kalau tidak punya, lebih untung beli reksadana saham. Jelas? Jelas Pak. Terima kasih ya Pak atas jawabannya.